Kita kan sering banget denger ya, practice makes perfect, atau latihan itu bikin sempurna. Tapi gimana kalau itu salah? Gimana kalau menurut sains, justru usaha untuk jadi sempurna dari awal itu adalah cara paling lambat buat belajar? Nah, beberapa menit ke depan, kita akan bongkar ide ini. Kita akan cari tahu kenapa sedikit kekacauan dalam latihan justru bisa jadi kunci penguasaan yang sesungguhnya. Ide radikal ini datangnya dari tempat yang mungkin nggak Anda duga. Konferensi Internasional AISCP 2023. Disinilah para ilmuwan gerak paling top di dunia ngumpul. Dan dari obrolan mereka, muncullah pemahaman baru yang fundamental banget tentang cara otak dan tubuh kita belajar sebuah keterampilan. Visi mereka tuh seperti kata Presiden ISEP, gede banget. Ini bukan soal maksa orang bergerak dengan cara yang benar, tapi soal menumbuhkan kegembiraan gerak seumur hidup. Dan untuk bisa merasakan kegembiraan itu, kita perlu mikirin ulang cara kita belajar dari nol. Dari konferensi inilah muncul sebuah ide besar yang merevolusi cara kita berpikir tentang mengajar dan belajar keterampilan fisik. Ini adalah sebuah pergeseran dari metode lama yang kaku ke sesuatu yang jauh lebih dinamis dan personal. Dan inilah inti perubahannya. Lupakan deh gagasan kalau ada satu teknik sempurna yang harus ditiru semua orang. Pendekatan baru ini bilang sebaliknya. Tujuan belajar itu adalah menemukan cara yang paling unik dan paling efisien buat tubuh kamu sendiri untuk bergerak. Jadi, ini bukan lagi soal meniru, tapi soal penemuan pribadi. Ide soal penemuan pribadi ini bukan cuma ide bagus loh, tapi didukung oleh teori ilmiah yang namanya pembelajaran non-linier yang digagas oleh peneliti kayak John Komar. Teorinya simple tapi dalam banget. Belajar itu bukan garis lurus, tapi sebuah penjelajahan yang kadang-kadang berantakan. Nah, coba deh kita lihat perbandingannya di sini. Di sebelah kiri, itu model lama, pembelajaran linear. Guru ngasih, murid nerima. Lurus, kaku. Nah, di kanan, ini model barunya, pembelajaran non-linear. Si pembelajar itu aktif nyari, nyoba-nyoba, dan nemuin solusinya sendiri. Jalurnya emang berkelok-kelok, tapi tujuannya sama. Para ilmuwan punya istilah keren buat ini, ruang kerja perseptual motorik. Tapi gampangnya gini aja. Bayangin ini kayak sebuah peta lanskap yang luas banget dengan banyak jalan setapak. Nah, pas kita belajar, tugas kita itu bukan ngikutin satu jalan yang udah ada, tapi menjelajahi seluruh lanskap itu buat nemuin rute terbaik dan paling efisien buat diri kita sendiri. Artinya apa? Peran seorang guru atau pelatih itu berubah total. Dari yang tadinya kayak diktator yang teriak-teriak, lakukan seperti ini, sekarang jadi arsitek lingkungan belajar. Mereka nggak ngasih jawaban, tapi ngerancang masalah, ngasih batasan-batasan yang cerdas, dan ngebimbing kita buat nemuin solusi unik kita sendiri. Oke. Teorinya kedengeran bagus, tapi beneran berhasil nggak sih di dunia nyata? Yuk, kita bedah lebih dalam sebuah eksperimen spesifik tentang renang, buat lihat gimana teori ini diuji coba. Studi ini punya tujuan yang praktis banget. Para peneliti ini bekerja sama dengan 24 perenang pemula dengan satu target, bantu mereka berenang lebih efisien. Gimana caranya? Ya, dengan bikin setiap kayuhan itu membawa mereka lebih jauh, atau dengan kata lain memperpanjang luncuran mereka di air. Nah, di sini nih eksperimennya jadi cerdas. Mereka dibagi jadi 3 grup. Pertama, kelompok kontrol, yang cuma dikasih tahu tujuannya aja. Kedua, kelompok analogi, yang dikasih kiasan simple. Coba deh, meluncur 2 detik. Ketiga, dan ini yang paling penting, kelompok pacer. Mereka dapat kiasan yang sama, tapi mereka juga harus berenang ngikutin irama metronom yang langgat. Sebuah batasan yang sengaja dibuat biar mereka nggak buru-buru. Oke, sebelum saya kasih tahu hasilnya, coba tebak dulu deh. Menurut kamu, grup mana yang peningkatannya paling bagus dan paling awet? Yang paling bebas, yang dikasih petunjuk, atau yang dipaksa buat nyoba hal baru? Oke, waktunya kita lihat hasilnya. Siap-siap ya, karena apa yang mereka temukan ini benar-benar melawan intuisi kita semua soal cara belajar yang benar. Hasil pertama, setelah 16 sesi latihan, semua kelompok nunjukin peningkatan yang signifikan. Beneran, ketiga metode itu berhasil. Mereka semua jadi bisa memperpanjang kayuhannya. Jadi di awal-awal sih kelihatannya nggak ada beda yang jauh ya. Tapi, nah ini dia plot twistnya, para peneliti ini nggak berhenti di situ. Mereka nunggu 2 bulan penuh, terus manggil semua perenang itu lagi buat dites ulang. Dan hasilnya mengejutkan. Performa kelompok kontrol yang paling bebas tadi justru turun. Keterampilan mereka nggak nempel. Sementara itu, 2 kelompok lain yang dikasih batasan itu, mereka berhasil mempertahankan kemajuannya. Pembelajaran mereka jadi permanen. Ini kan jadi pertanyaan besar ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa sedikit batasan atau arahan justru bikin pembelajarannya jadi lebih awet? Jawabannya ada pada keseimbangan antara 2 hal, eksploitasi dan eksplorasi.
Eksploitasi itu artinya kita ngelakuin hal yang udah kita bisa, yang udah nyaman. Kalau eksplorasi, itu artinya kita berani nyoba hal baru, bahkan yang aneh sekalipun. Nah, kelompok kontrol, karena nggak diarahkan, mereka cuma melakukan eksploitasi, kejebak sama kebiasaan lama. Sebaliknya, batasan kayak kiasan dan metronom itu maksa dua kelompok lainnya buat bereksplorasi. Dan ini dia penemuan yang paling gila. Batasan itu ternyata mendorong para perenang buat nyobain gerakan-gerakan yang kelihatannya jelek atau aneh. Secara teknik, mungkin itu salah, tapi disinilah keajaibannya. Dengan ngerasain langsung apa yang nggak berhasil, tubuh dan otak mereka secara intuitif jadi lebih cepat ngerti apa yang berhasil. Jadi, bikin kesalahan itu bukan kegagalan, tapi justru jalan pintas menuju pemahaman. Para penelitinya sendiri menyimpulkannya dengan sempurna di kutipan ini. Membiarkan siswa bikin kesalahan, nyobain hal-hal yang kelihatannya buruk, itu sebenarnya bisa jadi bagian penting dari proses belajar. Perilaku ini justru tanda kalau ada eksplorasi yang sehat. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Gimana caranya kita bisa pakai sains ini buat belajar apapun, dari main musik sampai ngomong bahasa baru dengan lebih efektif? Intinya adalah ini, pembelajaran yang efektif itu bukan soal memaksa satu solusi, tapi soal memfokuskan perhatian kita. Tugasnya bukan ngasih cetak biru yang kaku, tapi justru nyorot area mana yang paling produktif buat dijelajahi. Dan ini ngegambarin dengan pas banget gimana kita seharusnya melihat batasan, kayak analogi atau metronom tadi. Batasan itu bukan penjara, tapi ibaratnya pagar pembatas di pinggir jalan yang berkelok-kelok. Batasan itu ngejaga kita tetap di jalur yang benar waktu kita menjelajah, bikin proses penemuan jadi lebih aman dan efisien. Jadi, lain kali Anda belajar sesuatu, entah itu gitar, bahasa baru, atau bahkan resep masakan, coba tanyakan ke diri sendiri. Gimana ya caranya saya berhenti mencoba jadi sempurna? Batasan cerdas apa ya yang bisa saya buat untuk maksa diri saya bereksplorasi? Dan yang paling penting, gimana caranya saya ngasih izin ke diri sendiri untuk berlatih dengan buruk, supaya bisa belajar dengan lebih baik?